Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Ikhwatul iman, a'azanallahu wa iyyakum. Kembali kita bermajlis meneruskan pembahasan kita pada kitab Syarh Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah sampai kepada hadis yang keempat. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk pada hadis yang kelima. Baik, hadis yang kelima. Wa an Abi Yazid Ma'ad bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu anhum wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha fa wada'aha 'inda rajulin fil masjid. Faji'tu fa akhadtuha fataituhu biha faqala wallahi ma iyyaka aradtu fakhasamtuhu ila Rasulullah sallallahu faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Diriwayatkan dari Abi Yazid Ma'ad bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu taala anhum, mereka semuanya yaitu Ma'an, bapaknya juga kakeknya adalah para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam. Abu Yazid Ma'an mengatakan, kana Yazid, dahulu bapakku yaitu Yazid, ya, akhraja dananira yatasaddaqu biha, mengeluarkan beberapa keping uang dinar untuk dia sedekahkan. Fa wada'aha 'inda rajulin, kemudian dia titipkan pada seseorang yang berada di masjid. Dia titipkan pada seseorang yang berada di masjid. Faji'tu fa akhadtuha, kemudian aku pun mengambilnya, aku pun datang dan mengambilnya, lalu aku bawa kepadanya. Ya. Jadi Ma'an datang kepada orang tersebut di masjid, kemudian mengambil beberapa uang dinar yang telah dititipkan oleh bapaknya kepada lelaki tersebut di masjid. Kemudian dia bawa kepada bapaknya. Faqala, kemudian Yazid lantas berkata kepada anaknya yakni Ma'an, Wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah bukan engkau yang aku inginkan, ya, bukan engkau yang aku inginkan. Fa khasamtuhu ila Rasulullah SAW, kemudian aku pun adukan perihal tersebut kepada Rasulullah SAW. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, bagimu apa yang telah engkau niatkan wahai Yazid, dan bagimu apa yang telah engkau ambil wahai Ma'an. Ikhwatul iman, a'azanallahu wa iyyakum. Di dalam hadis ini Ma'an menceritakan bahwa bapaknya memiliki keinginan untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang berhak untuk menerima sedekah. Lantas ia titipkan kepada seseorang di masjid untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Maka datanglah Ma'an karena dia mengetahui bahwa bapaknya menitipkan uang pada seseorang tersebut, ya, lantas dia mengambil beberapa uang, ya, dinar dari orang yang dititipin. Maka kemungkinan hal tersebut adalah bahwa lelaki itu tidak mengetahui bahwa Ma'an itu adalah anaknya Yazid, ya, sehingga dia memberikan, ya, uang dinar kepada Ma'an yang notabene adalah anaknya Yazid. Ada kemungkinan yang lain bahwa orang tersebut menganggap bahwa Ma'an adalah
bagian daripada orang-orang yang berhak untuk menerima sedekah karena kefakirannya dan lain sebagainya, maka dia berhak untuk menerima sedekah. Lantas dia berikan beberapa uang kepada Ma'an yang sebetulnya bapaknya tidak meniatkan untuk memberikan sedekah tersebut kepada Ma'an. Maka hal tersebut pun diingkari oleh bapaknya ketika dia mengetahui bahwa anaknya telah mengambil uang-uang sedekah yang telah dititipkan pada seseorang di masjid. Dia ingkari, dia merasa tidak ridho bahwa anaknya mengambil uang-uang sedekah tersebut. Lalu hal tersebut pun akan akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW membenarkan apa yang dilakukan oleh keduanya. Jadi kita perhatikan di sini bahwa Rasulullah SAW tidak menyalahkan salah satu di antara keduanya, ya, melainkan Rasulullah SAW membenarkan keduanya. Artinya bahwa Ma'an mendapatkan apa yang diambilnya, dan itu bukan merupakan suatu hal yang menyalahi, ya, karena dia adalah seorang atau anak daripada Yazid, ya. Karena dia anak Yazid, maka tidak layak untuk mendapatkan sedekah daripada Yazid. Maka Rasulullah SAW tidak mengatakan seperti itu. Jadi Rasulullah SAW tidak menyatakan bahwa Ma'an melakukan kesalahan karena dia mengambil sedekah yang telah diberikan atau dititipkan oleh bapaknya pada seseorang di masjid. Kemudian Rasulullah SAW pun juga tidak menyalahkan serta mengingkari Yazid yang dia salah di dalam memberikan sedekah, ya, bukan kepada orang yang dia kendaki, bukan kepada orang yang diniatkan, akan tapi sedekahnya itu jatuh kepada anaknya, diterima oleh anaknya. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwa sedekah Yazid itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ketika dia meniatkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak, lantas kemudian, ya, diambil oleh anaknya, maka sedekah yang dia lakukan itu telah dianggap sebagai sedekah yang sah, sehingga dia mendapatkan pahala sebagaimana layaknya orang-orang yang memberikan sedekah. Ikhwatan liman a'azanallahu wa iyyakum. Maka di antara faedah yang kita ambil daripada hadis ini adalah bahwa ketika seseorang memberikan zakat ataupun sedekah, ya, mengeluarkan zakatnya, apakah itu zakat yang wajib ataukah zakat yang sunnah, ya, sedekah yang wajib ataukah sedekah yang sunnah, kemudian dia niatkan untuk diberikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya, dari para fakir, dari para miskin, ya. Lantas kemudian ternyata sedekahnya itu diterima oleh orang yang salah, bukan hanya orang yang tidak dia kendaki, akan tapi justru diterima oleh orang yang kaya misalnya. Ternyata orang tersebut adalah orang yang kaya, ya. Dia menyangka bahwa orang tersebut adalah orang yang tidak punya, yang berhak untuk menerima zakat ataupun sedekah. Maka sedekah ataupun zakat yang diterima tersebut dianggap sah, sehingga dia tidak berkewajiban untuk menunaikan zakat yang wajib, sekalipun ternyata zakatnya tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak untuk menerimanya, ya. Karena apa yang dia lakukan tersebut antara sesuai dengan niatnya, ya. Jadi bergantung kepada apa yang dia maksudkan atau yang dia niatkan. Begitu pula misalnya seorang kalau dia hendak mewakafkan sesuatu, apakah itu rumah, apakah itu mobil atau yang lain sebagainya, kemudian dia menunjuk sesuatu yang salah, sementara dia niatnya adalah mewakafkan yang lain. Ambil contoh misalnya dia ingin mewakafkan
mobilnya yang berwarna putih, kemudian dia tunjuk mobil yang berwarna merah, ya. Dia tunjuk mobil yang berwarna merah, saya wakafkan untuk lembaga ini mobil tersebut, ya. Dia tunjuk mobil yang berwarna merah, sementara yang dia maksudkan itu adalah mobil yang berwarna putih, sehingga dia salah di dalam menunjuk, ya. Maka hukumnya adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan, sekalipun secara zahirnya adalah dia hendak memberikan wakaf mobil yang berwarna merah, ya. Maka orang yang diberikan wakaf atau yang diamanahi untuk menerima wakaf, dia tidak berhak untuk menuntut orang yang memberikan wakaf tersebut ketika niatnya lain, ya. Ketika niatnya adalah memberikan wakaf mobil yang lain, ataupun ketika dia memberikan wakaf berupa rumah yang dihendaki wakafkan adalah rumah yang kecil, kemudian dia menunjuk rumah yang besar misalnya. Maka hukum yang berlaku di dalam Islam adalah sebagaimana yang dia inginkan, sebagaimana yang dia niatkan, bahwa wakaf yang diberikan kepada pihak tertentu itu adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan, yaitu rumah yang kecil, bukan rumah yang besar, sekalipun semua orang mengetahui bahwa dia menunjuk rumah yang besar. Demikian juga apabila seseorang dia terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangganya, pertengkaran, ya, dengan antara seseorang, antara dirinya dengan istrinya misalnya, kemudian dia, ya, mengusir istrinya, misalnya dia dengan mengatakan, pulang engkau ke rumah orang tuamu misalnya, bawa semuanya barang-barangmu, pakaianmu misalnya, ya, dan sebagainya. Dan dia tidak meniatkan untuk menceraikan istrinya, akan tapi berniat untuk sekedar mengusir istrinya dari rumahnya untuk beberapa hari misalnya, untuk memberikan pelajaran kepada istrinya misalnya. Maka yang demikian ini tidak dinilai sebagai talak, tidak dinilai sebagai perceraian yang dilakukan oleh seseorang kepada istrinya. Akan tapi ketika seseorang itu meniatkan bahwa yang dia ucapkan itu yang mengandung beberapa makna, ya, tidak hanya mengandung satu makna saja, yaitu makna perceraian, maka, ya, ketika dia meniatkan dengan ucapannya itu untuk menceraikan istrinya, maka jatuhlah perceraian, ya, antara dirinya dengan istrinya, ya. Dan lain sebagainya. Ini yang terkait antara seorang dengan istrinya. Akan tapi yang selain yang untuk kita lakukan adalah untuk berhati-hati. Untuk berhati-hati di dalam permasalahan ini. Jangan sampai seorang di antara kita bermudah-mudahan untuk, ya, melafadzkan sesuatu yang mengandung unsur, ya, atau makna perceraian, ya, perceraian antara seseorang dengan istrinya. Apalagi kalau dia, ya, jadikan sesuatu tersebut sebagai candaan, ya. Justru yang seperti itu bisa jadi dianggap dan dihukumi sebagai perceraian yang sah, ya, sekalipun dia bercanda, ya, sekalipun dia bercanda. Baik. Kemudian di antara faedah yang kita bisa ambil adalah bahwa seseorang dia diperkenankan untuk memberikan sedekah kepada anaknya, ya. Diperkenankan bagi seseorang untuk memberikan sedekah kepada anaknya, sekalipun anak tersebut adalah orang yang wajib untuk diberikan nafkah olehnya. Akan tapi, ya, ketika dia menghendaki untuk memberikan suatu hal yang lebih dan dia niatkan untuk memberikan sedekah kepada anaknya, maka yang demikian itu, apalagi kalau misalnya anaknya tersebut adalah anak yang membutuhkan, ya, anaknya membutuhkan bantuan darinya, maka hal tersebut adalah dinilai sebagai sedekah. Bahkan ketika seorang dia memberikan nafkah kepada anak istrinya, memberikan nafkah kepada anak istrinya, dan dia mengharapkan
ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan nafkah yang dia berikan kepada mereka, maka yang demikian itu dianggap sebagai sedekah pula. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza anfaqa ar-rajulu 'ala ahlihi nafaqatan yaktasibuha kana lahu shadaqah wa huwa yaktasibuha kanat lahu shadaqah." Apabila seseorang dia memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah tersebut, maka nafkah tersebut dianggapnya sebagai sedekah dari Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya, adalah bahwa ketika seseorang melakukan suatu amalan yang wajib, bahkan yang harus dilakukan dan tunaikan, mau tidak mau dia harus tunaikan, ketika dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azanallahu iyyakum. Apalagi harta yang diberikan oleh seseorang tersebut sifatnya adalah bukan wajib, ya, sifat wajib, yang artinya bahwa dia tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang yang di sekitarnya, sekalipun dia adalah orang yang paling dekat dengannya, yang setiap harinya 24 jamnya bersama dengan dirinya. Akan tapi bukan berarti kebersamaan dia, ya, dengan orang tersebut menjadikannya memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah. Seperti halnya apa yang diberikan oleh seorang istri kepada suaminya. Jadi seorang istri tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada suami, akan tapi kebalikannya, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Seberapapun besar nafkah yang diberikan kepadanya, dia harus memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya sesuai dengan kemampuannya tentunya. Akan tapi tidak demikian dengan seorang istri. Ketika seorang istri memiliki kekayaan, maka kekayaan itu merupakan hak dirinya. Maka seorang suami tidak memiliki hak untuk mengambil harta istrinya tanpa seizinnya. Maka ketika seorang suami membutuhkan, atau karena dia adalah orang yang fakir atau orang yang miskin, ya, lantas kemudian seorang istri hendak memperbanyak amal kebajikan dan amal saleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersedekah, maka orang yang paling berhak untuk menerima sedekahnya adalah orang yang paling dekat dengannya, suaminya dan anak-anaknya. Ya, suaminya dan anak-anaknya adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekah dari seseorang. Pernah suatu kali Rasulullah SAW menganjurkan untuk bersedekah kepada para sahabat dari teman-teman majma'in. Lantas Zainab, istri dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia ingin mengeluarkan sebagian daripada hartanya untuk bersedekah. Lantas diketahui oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti alaih." Suamimu dan anakmu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekahmu. Lantas istrinya pun tidak serta-merta menerima apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sampai dia tanyakan kepada Rasulullah SAW. Ini merupakan di antara adab yang dilakukan oleh para sahabat terutama majma'in ketika dia ada suatu permasalahan yang masih dirasa meragukan baginya, maka dia bertanya kepada orang yang lebih berilmu daripada dirinya. Ya, bertanya kepada Rasulullah SAW, mengadu kepada Rasulullah SAW, melaporkan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud suaminya. Karena dia berpandangan bahwa suaminya tidak berhak untuk mendapatkan sedekahnya,
karena dia adalah orang yang senantiasa setiap harinya bersama dengannya, makan bersama dengannya, ya, hidup bersama dengannya dan sebagainya. Ya. Yang berhak untuk mendapatkannya adalah orang yang tidak memiliki hubungan dengan dirinya, tidak memiliki kedekatan dengan dirinya. Maka berangkatlah dia bertanya kepada Rasulullah SAW, lantas Rasulullah SAW membenarkan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW mengatakan, "Shadaqa Abdullah." Sungguh benar Abdullah, ya, sebagaimana yang dia katakan. Suaminya dan anaknya adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan sedekahnya. Ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum. Jadi apa yang dilakukan oleh seseorang dengan hartanya, maka yang paling utama dan yang paling pertama untuk dilakukan dan diperintahkan adalah dia untuk memberikan nafkah dengan hartanya tersebut kepada dirinya. Dia berikan nafkah, ya, dirinya dengan harta yang dia miliki. Kemudian kepada orang-orang yang menjadi tanggungan dirinya, anaknya, istrinya, kemudian orang-orang yang dekat dengannya. Ya. Maka sedekah yang dilakukan oleh seseorang yang paling utama adalah sedekah kepada orang yang dekat dengan dirinya, orang yang memiliki hubungan kedekatan dengan dirinya, memiliki hubungan kekerabatan dengan dirinya. Karena ketika dia bersedekah kepada orang-orang yang memiliki kedekatan serta hubungan kekerabatan dengan dirinya, maka dia akan mendapatkan dua pahala, atau mendapatkan pahala dari dua sisi. Dia mendapatkan pahala sedekahnya, dan dia mendapatkan pahala menyambung hubungan kekerabatan. Ya. Kemudian setelah itu adalah bersedekah kepada orang yang di sekitarnya, orang-orang yang di sekitarnya. Karena dengan demikian maka dia, ya, mendapatkan pahala sedekah yang dia berikan, dan dia mendapatkan pahala dari menghormati atau memuliakan para tetangganya, orang-orang yang dekat dengan dirinya di sekitar rumah dia. Kemudian baru itu, setelah itu adalah orang-orang yang jauh, ya, orang-orang yang tidak dikenal, orang yang membutuhkan, dan sebagainya. Jadi kita mulai terlebih dahulu adalah dengan kita memberikan sedekah yang dari harta yang kita miliki kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kita dahulukan diri kita, kemudian orang-orang yang menjadi tanggungan kita, kemudian kerabat-kerabat kita, kemudian juga tetangga-tetangga kita yang dekat dengan kita. Ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-6. An Abi Ishaq Sa'ad bin Waqqas, Malik bin Uhayb bin Abi Manaf, ibn Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu ta'ala anhu, ahadil asharatil masyhuri lahum bil jannah, radhiyallahu anhum, qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajjatil wada' min waj'in ishtadda bi, faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi minal waj'i ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa binatun li, afa atasaddaqu bi thuluthi mali, qala la, qultu fasyatru ya Rasulullah, faqala la, qultu fathuluthu ya Rasulullah, qala athuluthu wa thuluthu kathir aw kabir, innaka antadhara warathataka aghniya'a khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik, qala faqultu ya Rasulullah ukhallafu ba'da ashabi, qala innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajhallahi illa izdatta bihi darajatan wa rif'atan, wa la'allaka an tukhallaf hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim, lakinnal ba'is Sa'ad bin Khawlah
yarti lahu Rasulullah SAW an mata bi Makkah. Hadis yang sedikit panjang yang diriwayatkan dari Abu Ishaq Sa'ad bin Waqqas, Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah Ibn Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri. Sa'ad bin Waqqas adalah salah seorang di antara 10 orang yang diberikan kabar gembira Rasulullah SAW dengan masuk dalam surga, yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW masuk dalam surga. Ya, ada 10 orang ya yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dan diberi kabar gembira oleh Rasulullah SAW untuk masuk dalam surga. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Jadi Sa'ad bin Waqqas kurang lebih beliau diberikan umur yang lumayan panjang, 79 tahun. Ya. Beliau meninggal pada khilafahnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Sa'ad bin Waqqas pada saat itu dikunjungi oleh Rasulullah SAW di Mekah. Di Mekah dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Dia mengatakan, Ja'ani Rasulullah SAW datang mengunjungiku ama hajjatil wada', pada tahun terjadinya hajjal wada', haji perpisahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Min waja'in ishtaddabi, karena sakit, ya, karena sakitku yang parah. Min waja'in ishtaddabi, karena sakitku yang parah. Kemudian Rasulullah SAW mengunjungi Sa'ad bin Waqqas. Fakultu, lantas aku mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Wahai Rasulullah, telah sampai sakitku pada kondisi sebagaimana yang engkau lihat. Wa ana dzu malin, dan aku adalah orang yang memiliki harta. Wala yarithuni illa binatun li, dan tidak ada seorang pun yang mewarisiku kecuali anak wanitaku. Pada saat itu dia hanya memiliki seorang anak wanita. Ya, kemudian akhirnya Allah SWT memberikan rezeki kepadanya banyak anak, kurang lebih 17 anak laki-laki dan 12 anak wanita. Jadi Allah SWT memberikan rezeki, ya, anak yang banyak. Ya. Ini berarti menerapkan program KB, ya. Menerapkan program KB, keluarga besar. Keluarga besar. Ya. Keluarga besar, anaknya luar biasa. Ya, kita bercita-cita anaknya berapa? 20. Ya. Ya. Ini anaknya berapa? Ya. 17 ditambah dengan 12, 29 anak, Masya Allah, luar biasa. Ya. Istrinya berapa? Allah alam. Ya. Nampaknya lebih daripada satu, ya. Kalau satu capek. Ya. Gitu ya. Jadi beliau mengatakan, ja'ani Rasulullah SAW ya'uduni amma hajatul wada'. Rasulullah SAW datang kepada aku mengunjungi, ya, datang mengunjungiku pada, ya, tahun dilakukannya hajjul wada' karena penyakitku yang parah. Ya. Lantas aku mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ya, telah sampai, ya, penyakitku pada kondisi sebagaimana yang kau lihat, dan aku adalah orang yang memiliki harta dan tidak ada yang mewarisiku selain anakku. Jadi dia adalah orang yang kaya. Dia orang yang kaya, tapi ahli warisnya hanya satu orang anak wanita. Ya. Kemudian beliau mengatakan, afatasaddaqu bi thulutsai mali, apakah boleh aku mewasiatkan? Bolehkah aku mewasiatkan 2/3 hartaku? Maka Rasulullah SAW mengatakan, la, tidak boleh. Ya. Kemudian mengatakan, asyatru ya Rasulullah, setengahnya ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan tidak. Lalu dia mengatakan, ats-tsulutsu ya Rasulullah, sepertiga ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ats-tsuluts, boleh sepertiga. Was-tsulutsu katsir, dan sepertiga itu sudah banyak. Jadi kata Rasulullah SAW, sepertiga itu sudah banyak. Nah, lantas Rasulullah SAW menjelaskan kepada Sa'ad bin Waqqas alasan daripada Rasulullah SAW melarang Sa'ad bin Waqqas untuk memberikan wasiat lebih daripada sepertiga. Ya.
Kata Rasulullah SAW, innaka antadhara warathataka aghniya khairun laka min antadharahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau meninggalkan ahli warismu, ya, engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, kemudian mereka meminta-minta kepada manusia, mengulurkan tangannya meminta bantuan kepada manusia, ya, meminta-minta dan lain sebagainya. Ya, ini, ya, meninggalkan mereka dalam keadaan kaya ini lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, kemudian mengharuskan mereka, mendorong mereka untuk mencari bantuan kepada orang lain, meminta-minta kepada orang. Ya. Kata Rasulullah SAW, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhullah illa ujirta 'alaiha. Sungguh engkau tidaklah menafkahkan, ya, sesuatu dengan mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau akan mendapatkan pahala karenanya. Hatta ma taj'alu fi imra'atika, ya, sampai, ya, suapan makanan yang engkau berikan, yang engkau, ya, letakkan atau engkau berikan pada mulut istrimu, ya, suapan ini, ya, ini juga merupakan isyarat kepada kita, hendaknya kita juga melakukan sesuatu yang melanggengkan hubungan kita antara kita dengan istri kita, ya, hubungan suami istri, ya. Hendaknya seseorang itu dia menjaga hubungan suami istri, ya, dengan sesuatu yang bisa membuat mereka atau satu sama yang lain itu saling mencintai, semakin cinta, semakin senang, ya, semakin kuat hubungan antara keduanya, ya, bukan cemberut, bukan bermuka masam, ya, dan lain sebagainya, ya. Kata Rasulullah SAW, ana khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik terhadap keluargaku. Jadi kalau kita pengen menjadi orang yang terbaik di antara kaum muslimin, maka jadilah kita adalah orang yang terbaik terhadap keluarga kita, ya, kepada istri kita, orang yang sangat berjasa terhadap diri kita dan terhadap anak-anak kita, ya. Dialah orang yang mendidik anak-anak kita, yang merawatnya, ya, ketika kita pergi, ketika kita tidak ada di rumah, ya, mereka itu adalah orang-orang yang menjaga harta kita, ya, yang sebelum, ya, anak-anak kita belajar di madrasah, maka mereka itulah orang yang pertama kali, ya, menjadi guru-guru bagi anak-anak kita. Maka tidaklah heran ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada kita berwasiat, istausu bin nisa'i khaira, ya, wasiatkan kebaikan bagi para wanita, ya. Jadi kita diwasiatkan atau diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik kepada para wanita, dan orang yang di antara orang yang paling berjasa kepada kita, yang paling banyak memberikan kebaikan dan bantuan kepada kita adalah istri kita, yang 24 jam menyertai kita tanpa ada keluh kesah, ya, seolah-olah tidak merasakan letih. Ketika kita selesai bekerja, maka istri-istri kita tetap bekerja, ya. Istri-istri kita tidak tetap bekerja. Jadi kita tidak menafikan, tidak mengingkari bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat padat pekerjaannya, ya, sejak dari, ya, bangun tidur sampai kepada tidur kembali, ya. Apalagi kalau misalnya mereka atau kita diberikan rezeki anak masih kecil, ya, maka orang yang paling sibuk adalah istri kita. Kata Rasulullah SAW, hatta ma taj'alu fi imra'atika, ya, sekalipun apa yang engkau berikan pada mulut istrimu. Jadi satu suap nasi, ya, kita berikan. Ini merupakan isyarat dari Rasulullah SAW ketika kita
saling suap-suapan ya? Adakah di antara kita yang masih suap-suapan dengan istri kita? Ada enggak? Sudah sepuh-sepuh kayak gini masih ada suap-suapan enggak? Ya. Jadi suap-suapan itu tidak memandang umur ya, mesti harus ya, pengantin baru ya, nanti kita ulang lagi ya, untuk apa namanya jadi pengantin baru, enggak ya. Abi kayaknya kepengen untuk suap-suapan lagi dengan istri Abi nih, gimana caranya ya? Abi menikah lagi gimana? Wah, nanti istrinya nanti bisa berang nanti kan gitu. Ini cukup dengan istri yang kita miliki, kita suap-suapan, masya Allah. Ya, ini kan ya apa namanya orang yang halal bagi kita untuk kita lakukan seperti itu. Ya, jangan cari sesuatu yang nggak ada. Sekarang yang ada saja, yang ada saja kita lakukan. Ya, jadi untuk melanggengkan ya hubungan kita dengan istri dan juga supaya kita harmonis dengan istri. Ini merupakan suatu isyarat dari Rasulullah SAW, dan ini merupakan sedekah yang wajib yang kita berikan kepada istri kita. Ya, ini memberikan makan istri. Ya, memberikan makan istri. Sekalipun makan yang kita berikan kepada istri kita hanyalah 1-2 suap nasi misalnya, maka ini ya mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah SAW, wa innaka lan tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhullah, nam illa ujirta 'alaiha. Ya, tidaklah engkau menginfakkan sesuatu dengan mengharapkan pahala dari Allah, maka engkau akan mendapatkan pahala. Ya. Melainkan engkau akan mendapatkan pahala, sampai sekalipun suapan makanan yang kau berikan kepada istrimu atau yang kau letakkan pada mulut istrimu. Qala faqultu, kemudian Sa'ad bin Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan setelah para sahabatku pergi? Ya, apakah aku akan ditinggalkan? Yani ditinggalkan di Mekah. Ya, setelah para sahabatku pergi. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innaka lan tukhallafa fata'mala 'amalan tabtaghi bihi wajhallahi illa zadta bihi darajatan wa rif'atan. Ya. Tidaklah engkau akan ditinggalkan kemudian engkau melakukan suatu amalan dengan mengharapkan wajah Allah, melainkan akan bertambah ya derajatmu serta kemuliaanmu. Melainkan akan bertambah derajatmu serta kemuliaanmu. Wa la'allaka an tukhallaf. Ya, bisa jadi engkau akan diberikan umur yang panjang. Ya, bisa jadi engkau akan diberikan umur yang panjang, hatta yantafi abika aqwamun wa yudhar bika akharun, hingga banyak orang-orang yang akan mendapatkan manfaat darimu dan ya orang-orang yang lainnya akan mendapatkan madarat darimu ya dengan keberadaanmu. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan para sahabatnya, para muhajirin. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Ya Allah, ya, sempurnakanlah hijrahnya para sahabatku dan janganlah engkau kembalikan mereka ke belakang. Ya. Ikhwatul iman, a'azanallahu wa iyyakum. Dari sini, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa di antara kebiasaan Rasulullah SAW adalah mengunjungi para sahabatnya. Ya. Di antara kebiasaan Rasulullah SAW adalah mengunjungi para sahabatnya. Apalagi orang yang sakit, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya. Bahkan Rasulullah SAW juga ya terkadang juga mengunjungi orang yang atau ya tetangganya ya yang notabene adalah bukan orang yang muslim, ya bukan orang yang muslim, yang dia benci kepada Islam. Ketika sakit, maka Rasulullah SAW menengoknya, mengunjunginya. Maka tidak ada larangan bagi seseorang untuk berbuat baik kepada orang non muslim, ya. Jadi jangan kita batasi kebaikan kita hanya kepada orang-orang yang muslim saja. Ya, akan tapi orang yang non muslim juga mereka berhak untuk mendapatkan kebaikan daripada kita. Apalagi dia adalah orang yang dekat dengan kita, tetangga kita. Ya.
tetangga kita, maka dia masih memiliki hak sebagai tetangga. Ya, masih memiliki hak sebagai tetangga. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian, ya, dari orang-orang yang tidak memerangi kalian, dari orang-orang yang tidak memusuhi atau mengeluarkan kalian dari negeri kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Ya. Jadi kebaikan yang kita lakukan, ya, ini kepada siapapun, ya. Dan saudara-saudara kita, orang-orang yang muslim, orang yang mukmin adalah yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Ya. Orang Nasrani, orang kafir yang tidak memberikan permusuhan kepada kita, tidak memusuhi kita, tidak memerangi kita, maka mereka juga mendapatkan kebaikan daripada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk melakukan kebaikan kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Ya. Jadi Rasulullah SAW di antara kebiasaan beliau adalah mengunjungi para sahabatnya, terlebih kalau ketika mereka sedang mengalami sakit. Ya. Yang demikian ini banyak faedah yang didapatkan oleh, ya, seseorang ketika dia mengunjungi orang yang sakit. Di antaranya adalah bahwa orang yang mengunjungi orang yang sakit, bagi orang yang mengunjungi, tentunya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan hak saudaranya. Ya, menunaikan hak saudaranya semuslim. Ya. Di antara hak saudaranya semuslim adalah ketika dia sakit adalah dikunjungi. Ini hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim. Ya. Ketika dia sakit maka dikunjungi. Dengan demikian dia menunaikan hak yang menjadi kewajiban atas dirinya terhadap saudaranya sesama muslim. Kemudian di dalam mengunjungi orang yang sakit itu juga akan mendatangkan kecintaan, ya, kecintaan terhadap dirinya pada hati orang yang dikunjungi. Jadi orang yang sakit yang dikunjungi, dia akan senantiasa mengingat apa yang telah dilakukan oleh orang yang mengunjungi. Ketika dia senantiasa ingat apa yang dilakukan terhadap dirinya, maka timbullah, ya, rasa cinta kepada dirinya. Ya, ini merupakan di antara faidah-faidah yang bisa diambil atau yang dilakukan, yang didapatkan oleh orang yang mengunjungi saudaranya yang sakit. Sementara orang yang sakit, orang yang dikunjungi, maka dia juga mendapatkan faidah. Ya, dia akan merasa ada orang yang perhatian terhadap dirinya. Dia akan merasa ada orang yang, ya, memberikan kebahagiaan terhadap dirinya dan menjadi sebab dia melupakan daripada apa yang sedang dia alami. Kemudian hal tersebut bisa jadi adalah merupakan di antara sebab dipercepatnya oleh Allah Subhanahu wa taala didapatkannya kesembuhan ketika seseorang itu merasa senang, ya, thayyibun nafsi, ya, hatinya lapang, hatinya senang, hatinya baik, ya, maka ini akan menjadikan semua fisiknya atau anggota badannya insyaallah Subhanahu wa taala, ya, akan baik pula. Ya. Jadi ketika hatinya senang, hatinya bahagia, hatinya baik, ya, itu akan membawa kepada kebaikan bagi fisiknya. Ya. Dan itu merupakan suatu hal yang musyahad, yang bisa kita saksikan. Ya. Dan sebaliknya, ketika seseorang itu semakin dia stres, semakin dia itu frustasi, maka semakin dia akan, ya, lambat mendapatkan kesembuhan atau bahkan lebih parah, ya, penyakit yang dia derita.
Maka ketika seseorang mengunjunginya, kemudian dia memberikan nasihat atau apa namanya, apa kita katakan bahwa dia ya menghilangkan rasa sedihnya dan menghiburnya, maka akan ada rasa senang ya pada diri orang yang dikunjungin. Kemudian di antara faedahnya adalah seseorang yang ketika dia dikunjungin kemudian dia mendapatkan nasihat-nasihat dari orang yang mengunjunginya, maka dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seseorang dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika dia diingatkan oleh saudaranya. Ya. Karena di antara sifat manusia adalah senantiasa lupa. Oleh karena dikatakan bahwa al-insan makanul khata' wa nisyan. Manusia adalah tempatnya lupa dan salah. Ya. Maka di antara adab orang yang berkunjung kepada atau mengunjungi orang yang sakit adalah senantiasa dia ingatkan ya, dirinya kepada kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa ingatkan untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia ingatkan untuk ya berwasiat kepada atau meninggalkan wasiat ya. Meninggalkan wasiat ya. Dia ingatkan dia untuk meninggalkan wasiat, akan tapi jangan dengan lafaz-lafaz yang atau dengan kalimat-kalimat ungkapan yang justru menimbulkan seseorang tersebut ya semakin cemas terhadap kesehatannya. Ya. Misalnya dengan mengatakan, "Mas, kamu ini ya kelihatannya dokter mengatakan demikian, kayaknya parah banget, Mas. Nih, hati-hati, Mas. Ya, bertobat ya." Jangan seperti itu ya. Ini ya, bertobat ya, segera bertobat. Ya. Jangan lupa memberikan wasiat. Karena saya lihat ya, nafasnya Mas ini tersengal-sengal seperti itu, bahaya kelihatannya. Ini kan semakin parah nanti justru ya. Bukan memberikan meringankan beban dia. Ya, justru dia akan bukan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru nantinya akan dia akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya dia. Jadi dengan apa namanya? Dengan ungkapan-ungkapan yang tidak ya menggiring dia sampai frustasi dan dia putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai dia berputus asa. Ya kan, tapi ya kita mengingatkan kepadanya untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mempercepat kesembuhannya, memperingan kesembuhannya. Allah Subhanahu wa taala ketika dia melihat hambanya dekat dengan dia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan lupa kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ya segan-segan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Seperti itu misalnya. Jadi kita memberikan nasihat kepadanya yang membuka hatinya untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal iman, a'azzallahu wa iyyakum. Kemudian di antara yang bisa diambil, manfaat yang bisa diambil oleh orang yang menengok ya orang yang sakit. Jadi ketika dia menengok orang yang sakit, dia akan menjadi wasilah bagi orang tersebut untuk mendapatkan hidayahnya. Ketika seorang misalnya dia sebelumnya adalah orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia diingatkan oleh orang yang berkunjung ya untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bisa jadi ucapannya tersebut mengena, perkataannya tersebut masuk dalam hatinya sehingga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya dia ketika dia mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala berubah
kondisinya berubah, ya akhlaknya, perangainya, ya berubah sikapnya, berubah ya muamalahnya, serta ya ibadahnya kepada Allah SWT semakin meningkat dan sebagainya. Ya, sehingga dia menjadi orang yang membawa atau menjadi penyebab diperolehnya hidayah dari Allah SWT bagi seseorang. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat besar sekali. Ya, keutamaan yang dimiliki oleh seseorang yang menjadi sebab ya didapatkannya atau diperolehnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Kata Rasulullah SAW, sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui dirimu ya, kepada seseorang itu lebih baik daripada onta merah. Ya. Lebih baik daripada onta merah. Onta merah adalah ya di antara harta yang paling berharga, yang mewah, ya, ya dimiliki oleh orang-orang Arab. Ikhwatul iman, azanallahu wa iyyakum. Di antara faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa seseorang hendaknya dia menteladani Rasulullah SAW di dalam segala muamalah beliau, termasuk di antaranya adalah bagaimana dia memperhatikan saudaranya, bagaimana dia memperhatikan saudaranya ketika dia melihat saudaranya adalah orang yang membutuhkan, ya, membutuhkan bantuan darinya, apakah itu bantuan yang bersifat materi atau non materi, termasuk di antaranya adalah sesuatu yang bisa membahagiakan dirinya, mendatangkan kebahagiaan di dalam dirinya, memberikan ya di antara sebab-sebab diperolehnya atau diraihnya kesembuhan dari penyakit yang menimpanya. Ikhwatul iman, azallahu iyyakum. Kemudian hendaknya orang yang mengunjungi orang yang sakit senantiasa dia mendoakan kebaikan, mendoakan kesembuhan bagi dirinya dengan doa-doa yang warid dari Rasulullah SAW, seperti halnya ya dia mendoakan kepada orang yang sakit, Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi innaka syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an yughadiru saqama, misalnya. Ya. Dia mendoakan orang yang sakit tersebut dengan doa-doa yang dia mampu untuk dia panjatkan kepada Allah SWT dengan doa tersebut. Ya. Apalagi kalau doa tersebut adalah yang ma'thur, ya, yang didapatkan dari Rasulullah SAW, ya, maka itu adalah di antara sebaik-baik doa yang dimanjatkan oleh seseorang. Ya. Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi innaka syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Asallallahul azim rabbul 'arsyil 'azim an yashfiyaka, dibaca dengan 7 kali misalnya. Ya. Asallallahul azim rabbul 'arsyil 'azim an yashfiyak, dibaca 7 kali. Ya. Untuk orang yang sakit, ya. Atau doa Rabbuna alladzi fis sama'i taqaddasa ismuka amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama'i faj'al rahmataka fil ardi anta rabbul thayyibina ighfir lana haubana wa khatayana anzil rahmatan min rahmatik wa shifaan min shifaika ala hadzal wajhi fayabra. Dengan mengucapkan hal tersebut, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita adalah Allah, ya, Tuhan kita adalah Allah, ya, yang ada di langit, taqaddasa ismuka, ya, maha suci, ya, namamu, ya, perintahmu ada di langit dan di bumi, sebagaimana rahmatmu ada di langit, maka jadikanlah rahmatmu ada di bumi. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang baik, ya, engkau adalah Tuhan orang-orang yang baik, maka ampunilah dosa-dosa kami dan kesalahan kami, ya. Turunkanlah rahmat di antara rahmatmu dan kesembuhan di antara kesembuhanmu kepada penyakit yang diderita oleh orang ini. Ya, ini doa yang kita panjatkan kepada orang tersebut. Atau kalau misalnya kita tidak mampu untuk mendoakan orang tersebut dengan doa-doa yang dengan lafaz-lafaz bahasa Arab ataupun dengan doa-doa yang ma'thur dari Rasulullah SAW, maka kita doakan dengan semampu kita, dengan bahasa kita doakan untuk orang tersebut. Bisa jadi, ya,
lantaran salah seorang di antara kita, ya, Allah Subhanahu wa taala mengijabahi, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Ya. Kita tidak tahu siapakah di antara kita yang mustajabud doa, orang yang dikabulkan doanya. Bisa jadi di antara kita ini ada orang yang tidak disangka-sangka bahwa dia adalah orang yang benar-benar hatinya bersih, ya. Nampaknya adalah orang-orang yang biasa, ya. Nampaknya seperti orang yang biasa, akan tapi ternyata hatinya adalah orang yang hati yang bersih. Ya. Hati yang ya tidak ada di dalam hatinya itu kedengkian kepada orang lain, ya, kebencian kepada orang lain, ya. Tidak ada kotoran-kotoran yang menodai hatinya dan sebagainya. Ya. Terkadang seseorang tidak disangka-sangka bahwa dia adalah orang yang di antara paling utama, yang paling mulia di antara kita. Ya, mungkin dari sisi pakaiannya biasa-biasa saja, dari penampilannya biasa-biasa saja, dari tutur katanya biasa-biasa saja. Akan tapi ternyata hatinya sangat bersih. Ya. Ya, kita tidak menyangka bahwa orang tersebut adalah orang yang seperti itu kondisinya. Ya. Sementara orang lain, ya, nampaknya penampilannya bagus, pakaiannya masya Allah, tutur katanya masya Allah, ya, ibadahnya juga masya Allah. Akan tapi kita dapati bahwa hatinya dipenuhi dengan, ya, kotoran-kotoran, dipenuhi dengan ghibah-ghibah, ya, menggunjing orang lain, kedengkian kepada orang lain, hasad kepada orang lain, yang semuanya itu dia sembunyikan. Ya. Yang tidak dia ketahui, yang tidak diketahui oleh orang-orang lain selain daripada dirinya dan orang-orang tertentu. Ya. Ini, ya, kita tidak mengetahui siapakah di antara kita yang dikabulkan oleh Allah SWT doanya. Oleh karenanya, ya, dianjurkan bagi kita semuanya ketika kita mengunjungi orang yang sakit, tidak kita hanya menanyakan tentang kondisinya, bagaimana ceritanya, kronologinya seperti apa. Kan sering seperti itu kalau kita mengunjungi orang sakit, gimana kemarin kok bisa sakit seperti ini, kapan sih ini masuknya dan sebagainya. Kita lupa untuk mendoakan orang tersebut, ya. Kita lupa untuk mendoakan orang tersebut. Yang seperti ini banyak sekali terjadi, ya, pada sebagian di antara kita, ya. Maka kita usahakan untuk kita memberikan, ya, bantuan yang kita bisa mampu berikan kepada sahabat kita atau saudara kita dengan doa-doa yang kita mampu untuk kita panjatkan kepada Allah SWT. Ikhwatal iman azanallahu yakum. Kemudian ketika kita mengunjungi orang yang sakit, hendaknya kita juga memperhatikan apakah dia, ya, kondisinya seperti apa, ya. Ketika dia ingin dibacakan, ya, sesuatu bacaan, ketika dia inginkan untuk dibacakan ruqyah misalnya, ya, nampak seperti dia ingin dibacakan ruqyah, maka kita berusaha untuk paham terhadap apa yang dia inginkan. Jangan sampai, ya, kita menunggu dia meminta, ya, kita untuk membacakan kepadanya, ya. Karena ketika seseorang itu minta untuk dibacakan ruqyah atau diruqyah, ya, maka dia tidak termasuk di antara 70.000 orang, ya, dari umat Muhammad alaihi salatu wasallam yang akan masuk surga tanpa hisab, ya. Karena di antara orang-orang yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala yang tanpa hisab dan tanpa azab adalah orang-orang yang tidak minta untuk diruqyah, ya. Dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dan dia tidak minta untuk diruqyah. Akan tapi bukan berarti dia tidak mau berobat. Berobat berbeda dengan ketika dia meminta ruqyah kepada seseorang. Ala kullin, bahwa Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di antara orang-orang yang akan masuk dalam surga di antara umat ini yang tanpa adab dan tanpa hisab adalah orang-orang yang tidak melakukan tatoyur, tidak melakukan kei. Kei itu pengobatan dengan cara dipanasin dengan dengan besi panasnya, disomot dengan dipanasin, ya, dengan batu besi panas. Ya, itu namanya dimakan dengan kai. Ya, bagian mana yang sakit kemudian panas, ya, ditempel dengan besi panas, itu demikian kai. Ya, ini menghalangi seseorang untuk masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan di antara yang menghalangi juga adalah orang yang meminta untuk diruqyah. Bukan berarti tidak boleh seseorang itu untuk meminta diruqyah. Ya, boleh. Akan tapi hal tersebut menyelisih daripada sifat yang utama. Yang paling utama adalah seorang dia
tidak minta untuk ruqyah, karena itu akan menghalangi dia memungkinkan untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian ketika dia melihat bahwa sekiranya saudaranya tersebut dia ingin kita tidak berlama-lama dan dia ingin untuk beristirahat, maka hendaknya kita juga paham bahwa saudara kita ini adalah orang yang membutuhkan istirahat, dia pengen istirahat dan dia tidak ingin diganggu. Bisa jadi dia sedang dikunjungi oleh keluarganya, keluarganya juga dia nyaman. Misalnya kalau kita berlama-lama di situ misalnya, maka kita tunaikan hajat kita, secukupnya, kemudian kita meminta izin. Tentunya seperti yang telah kita sampaikan bahwa kita senantiasa memberikan nasihat kepadanya, mengingatkan dia, juga kita mendoakannya, menghiburnya dan sebagainya kita lakukan semuanya. Ikhwatal iman a'azanallahu iyyakum. Kemudian di antara faedah yang kita ambil dari hadis tersebut adalah seyogianya seseorang untuk meminta atau bermusyawarah dengan orang yang ahli ilmu, maka dia hendaknya meminta petunjuk dan bermusyawarah dengan orang yang lebih berilmu darinya, sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia memandang bahwa dia mampu untuk bersedekah, dan dia masih memiliki kemampuan untuk memberikan kecukupan bagi anaknya, pewarisnya, dan dia melihat bahwa yang terbaik baginya adalah memberikan sedekah 2/3, atau setengah dari hartanya. Maka sebelum dia melakukannya, dia meminta pendapat kepada Rasulullah SAW, apakah sepantasnya baginya untuk melakukan hal tersebut atau tidak. Jadi ketika seseorang itu dia melihat bahwa itu adalah sesuatu yang baik, bisa jadi hakikatnya bukanlah baik bagi yang lainnya. Dia melihat bahwa ini merupakan suatu kebaikan, akan tapi bisa jadi itu adalah merupakan suatu keburukan bagi yang lain, bagi keluarganya, bagi orang lain, bagi tetangganya dan sebagainya. Bagi umat ini, maka tidak boleh seseorang itu dia mengklaim bahwa dia adalah orang yang tidak memiliki kekurangan sehingga dia tidak mencukupkan dengan dirinya sendiri, dengan apa yang dia pahamin, dengan apa yang dia ilmuin, tanpa dia mempedulikan orang lain, tanpa dia mengajak musyawarah orang lain dan sebagainya. Maka yang seperti ini bukanlah sifat seorang yang beriman. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman adalah untuk bermusyawarah. Bahkan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Oleh karenanya kamu maafkanlah dia, mintakanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka dan ajaklah mereka untuk bermusyawarah. Rasulullah SAW, kita tidak menyaksikan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik, dan paling lempeng, pemikiran beliau, dan paling bagus pemikiran beliau alaihi salatu wassalam, yang paling mengerti tentang urusan agama ini, tentang Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Akan tapi hendaknya seseorang siapapun dia untuk mengambil jalur musyawarah, apalagi terkait dengan perkara-perkara yang dia tidak memiliki keilmuan di dalamnya, bukan di bidangnya. Sekalipun dia adalah seorang pemimpin, akan tapi ketika dia tidak membidangi sesuatu permasalahan, maka hendaknya dia bermusyawarah dengan yang lainnya, bermusyawarah dengan yang lainnya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan melakukan suatu kesalahan sementara dia melihat bahwa apa yang dilakukan adalah suatu kebenaran. Dan itu bisa terjadi bagi siapa saja, dan pada siapa saja, tidak terkecuali. Suatu kesalahan itu bisa terjadi pada siapapun. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah melakukan suatu kesalahan. Akan tapi kita katakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang maksum, berbeda dengan kita. Jadi Rasulullah SAW pernah juga melakukan suatu kesalahan.
ketika beliau berdakwah juga terkadang juga melakukan suatu kesalahan karena beliau adalah manusia biasa. Ya. Oleh karenanya Allah SWT memberikan teguran kepadanya. Ya. Dalam urusan dunia, Rasulullah SAW juga pernah melakukan suatu kesalahan. Misalnya memerintahkan para sahabatnya untuk tidak mengawinkan pohon korma. Pohon korma itu tidak akan berbuah kecuali kalau dia dikawinkan. Ya, berbeda dengan buah-buah yang lainnya atau pohon-pohon yang lainnya mungkin akan bisa berbuah tanpa harus kita campur tangan. Ya. Akan tapi pohon korma tidak, harus dikawinkan. Ya. Ketika Rasulullah SAW mendapati para ahli Madinah ya mengawinkan pohon-pohon korma, Rasulullah SAW melarang mereka untuk mengawinkan pohon korma. Ketika mereka tinggalkan karena perintah Rasulullah SAW, ternyata pohon korma tidak berbuah. Mereka lapor kepada Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, mengakui kesalahan beliau mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti, lebih memahami tentang urusan dunia kalian. Jadi kemudian dikembalikan permasalahan tersebut kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang lebih mengetahui tentang perkebunan, tentang pertanian. Ya. Baik. Ikhwatul iman azanallahu yakum. Ya. Jadi ya terkadang sesuatu yang dipandang oleh kita dan itu merupakan suatu kebaikan. Ya, dan itu merupakan suatu kebaikan, nyata-nyata merupakan suatu kebaikan. Akan tapi terkadang ya dampaknya bukan suatu kebaikan. Kebaikan, benar kebaikan, akan tapi dampaknya terkadang bukan suatu kebaikan. Paham ya? Jadi berbeda kalau misalnya kita katakan bahwa ini suatu kebaikan dan sudah pasti dampaknya adalah baik, ya itu tidak pasti. Suatu kebaikan terkadang dampaknya bukan suatu kebaikan. Ya. Ya. Jadi seperti halnya yang dia lakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW pernah berkeinginan untuk membangun kembali Ka'bah sesuai dengan pondasi-pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, laula anna qaumaka hadithu ahdin la bainatul ka'bata wala ja'altu laha babaini baban yadkhulu minhu nas wa baban yakhrujuna minhu. Sekiranya kaummu bukanlah orang-orang yang baru saja ya keluar dari kekafiran, ya maka niscaya aku akan bangun kembali Ka'bah sesuai dengan pondasi-pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan aku akan jadikan ya bagi Ka'bah tersebut ada dua pintu yang bisa dimasuki oleh manusia, tempat masuknya para manusia, dan ya pintu yang lain mereka keluar darinya. Ya, akan tapi Rasulullah SAW meninggalkan hal tersebut karena merasa khawatir bahwa hal tersebut akan menimbulkan fitnah, ya, menimbulkan fitnah ya bagi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini adalah merupakan suatu kebaikan, akan tapi ya bisa jadi bahwa kebaikan itu bukan saatnya, ya, atau mungkin tidak tepat waktu pada suatu tempat, ya. Dan lain sebagainya. Maka tidak berarti bahwa sesuatu yang baik itu pasti harus dilakukan. Ya, seperti halnya kalau kita pahami bahwa berdakwah atau mengingkari suatu kemungkaran adalah suatu kebaikan dan merupakan suatu kewajiban. Ya, merupakan suatu kewajiban. Akan tapi terkadang meninggalkan atau membiarkan kemungkaran seperti itu terkadang menjadi suatu kemaslahatan. Ya, membiarkan kemungkaran itu terkadang menjadi suatu kemaslahatan dibandingkan ketika kita mengingkari ya kemungkaran tersebut. Karena bisa jadi ketika diingkari kemungkaran tersebut akan berdampak kepada mafsadah, kerusakan yang lebih besar. Dan itu yang difahami oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika terjadi atau penyerangan ya, terjadi penyerangan Tatar, orang-orang Mongol ya. Orang-orang Mongol. Ya, ketika menyerang, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika itu beliau sedang berjalan bersama dengan para pengikutnya, lalu mendapati mereka sedang mabuk. Ya, mendapati mereka sedang mabuk. Lalu para sahabatnya, pengikutnya bertanya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, kenapa tidak mengingkari mereka? Ya, tidak mengingkari mereka sedang mabuk. Maka pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sangat jauh. Ya. Beliau
menimbang antara maslahat dan mafsadah. Menimbang antara maslahat dan mafsadah. Ya, maka ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala memandang bahwa ketika dibiarkan mereka mabuk dan itu mafsadahnya hanya menimpa mereka semata, ini lebih baik daripada mereka dibangunkan atau diingkarin. Karena ketika mereka diingkari, mereka akan tersadar dan akan marah. Ketika mereka akan marah, maka mereka akan membantai kaum muslimin. Ya, sebagaimana kita pahami bersama bahwa orang-orang Tatar, orang-orang Mongol sangat kejam pada saat itu. Ya, ketika mereka sudah menaklukkan suatu kaum, maka mereka akan beringas, terlebih kepada kaum muslimin. Ya. Ya, khalifah yang di Baghdad ya, dijadikan sebagai mainan, ditendang, dimasukkan karung, ya, ditendang-tendang hingga meninggal dunia. Ya. Ala kulli hal, ini merupakan suatu kemaslahatan. Dakwah mengingkari suatu kemungkaran adalah kebaikan, adalah kemaslahatan. Akan tapi terkadang ya meninggalkan pengingkaran tersebut pada saat itu adalah merupakan suatu kebaikan. Jadi perlu ketika kita menghadapi suatu permasalahan, di hadapan kita ada masalah dan mafsadah, ya, kita harus menimbang terlebih dahulu mana yang lebih rajih, mana lebih kuat, apakah maslahatnya lebih kuat ataukah mafsadahnya lebih kuat. Dalam sebuah kaidah dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, menghindari mafsadah itu lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Ya. Ketika kita dapati bahwa mafsadah itu, kerusakan itu sangat kuat, maka bisa jadi ya, menghindari mafsadah tersebut ya, itu lebih diutamakan ya, dengan cara kita tidak mendatangkan kemaslahatan. Ya. Kita tinggalkan kemaslahatan untuk kita selamat dari mafsadah yang ditimbulkan. Nah, baik. Jadi ada 6 kondisi ketika seseorang itu menghadapi mafsadah ya, mafsadah dan maslahat. Ya, ketika dihadapkan kita di hadapan antara mafsadah dan maslahat, maka ada 6 kondisi. Ya, ada 6 kondisi. Ya. Yang kondisi pertama adalah memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan suatu kemaslahatan semuanya. Kita melakukan kemaslahatan semuanya, kita mendapatkan kemaslahatan semuanya sangat memungkinkan bagi kita dalam satu waktu yang bersamaan. Kemudian kondisi yang kedua adalah kita tidak mungkin untuk mendapatkan maslahat kecuali dengan meninggalkan maslahat yang lain. Ya. Jadi tidak bisa kita rangkul semuanya, kita tidak bisa raih semuanya kemaslahatan tersebut. Akan tapi harus sebagiannya harus kita tinggalkan untuk mendapatkan kemaslahatan yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah ya, kita bisa meninggalkan atau bisa selamat dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Ya. Di hadapan kita ada mafsadah, ada kerusakan-kerusakan yang timbulkan, dampak-dampak negatif yang ditimbulkan, dan semuanya itu bisa kita hindarin. Ya. Kondisi yang keempat adalah ya, di mana kita tidak bisa meninggalkan atau kita tidak bisa selamat dari suatu kerusakan yang timbulkan atau dampak negatif yang timbul kecuali kita harus menerjang ya, kerusakan yang lainnya. Maka dalam kondisi hal tersebut kita harus melakukan sebuah kaidah irtikabu akhafid dararain, yaitu melakukan madarat yang paling ringan. Ya, madarat yang paling ringan. Karena tidak mungkin untuk kita selamat dari madarat ya, dampak negatif ya, secara bersamaan dalam waktu yang sama. Kemudian yang kelima itu ya, kita bisa selamat dari satu mafsadah dalam waktu yang bersamaan kita juga bisa mendapatkan kemaslahatan. Ya. Kemudian yang kondisi yang keenam adalah kita tidak bisa mendapatkan kemaslahatan atau kita tidak bisa mendapatkan kemaslahatan atau kita tidak bisa selamat daripada mafsadah, kerusakan, kecuali kita harus meninggalkan kemaslahatan. Ya, maslahat kita tinggalkan agar kita terhindar dari dampak yang merugikan. Nah, ini 6 kondisi yang bisa dihadapin oleh seseorang di antara kita. Siapapun di antara kita memungkinkan untuk berada di dalam satu di antara
keadaan-keadaan tersebut. Ikhwatal iman a'azzallahu yakum. Jadi seseorang terkadang dia niatnya benar, ya, niatnya benar, akan tapi ya cara yang dilakukan adalah cara yang salah. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki niatan yang benar, ya, memiliki niatan yang benar. Dia ingin menggabungkan antara dua kemaslahatan. Dia bisa memberikan peninggalan bagi pewarisnya, anaknya yang satu-satunya semata wayang, ya. Dan di lain pihak dalam waktu yang bersamaan juga dia bisa memberikan ya wasiat kepada orang lain, bermanfaat bagi orang lain yang bisa jadi itu makan pahalanya mengalir baginya. Berarti kan merupakan suatu kemaslahatan, ya, kemaslahatan yang diharapkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Akan tapi ternyata suatu kebaikan tersebut ketika dilakukan dengan cara yang salah bisa jadi menimbulkan sesuatu yang bernampak negatif. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk berwasiat, ya, atau meninggalkan wasiat lebih daripada sepertiga. Jadi kita didakwakan untuk memberikan wasiat lebih daripada sepertiga. Itu kalau kondisi kita dalam kondisi kritis, ya. Kalau kita berada dalam kondisi kritis, kalau kita misalnya sakit yang parah, wala'iyadzubillah, la qadarullah, semoga kita Allah SWT tidak mentakdirkan kita sakit kritis. Seseorang misalnya dalam keadaan sakit kritis, dikhawatirkan dia meninggal dunia, maka tidak selayaknya dia untuk memberikan wasiat lebih daripada sepertiga, ya. Bismillah. Akan tapi ketika dia dalam kondisi, ya, karena ketika dia dalam kondisi yang kritis seperti itu, hartanya itu memiliki kaitan dengan orang lain, memiliki kaitan dengan ahli waris, ya. Sementara ketika dia dalam kondisi sehat, ya, maka tidak mengapa kalau dia memberikan wasiat lebih daripada sepertiga, ya, memberikan wasiat setengah dari hartanya misalnya, 2/3 dari hartanya, bahkan, ya, mensedekahkan seluruh hartanya, makanya demikian tidak mengapa. Akan tapi tidak selayaknya dia mensedekahkan seluruh hartanya kecuali kalau dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak akan butuh kepada orang lain, butuh kepada bantuan orang lain, ya. Ketika dia yakin bahwa dia tidak membutuhkan orang lain, ya, bisa mencukupi dirinya, maka tidak mengapa untuk dilakukan hal tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pengen untuk, ya, berlomba dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata dia tidak mampu untuk melakukannya karena Abu Bakar ternyata, ya, mensedekahkan seluruh hartanya, ya, untuk Allah dan Rasulnya, ya. Maka yang demikian ini tidak mampu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang demikian ini tidak layak untuk dilakukan seseorang kecuali kalau dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak akan butuh kepada orang lain, ya, masih memberikan kecukupan, bisa mampu untuk memberikan kecukupan bagi, ya, orang-orang yang di bawah naungan dia. Kemudian ikhwatul iman a'azzallahu yakum, di antara faedah yang bisa kita ambil daripada hadis ini pula adalah bahwa seorang penasihat, ini pada kondisi ini, ya, dalam hal ini, dalam hadis ini adalah Rasulullah SAW. Seorang yang yang diminta nasihatnya atau seorang penasihat, hendaknya dia menyampaikan nasihatnya sesuai dengan pandangan yang dianggapnya benar, sekalipun pandangan dia itu menyelisihi, ya, harapan dan keinginan orang yang meminta nasihat. Janganlah ketika seorang itu dimintai nasihat kemudian dia melihat, orang ini kayaknya cenderung kepada, ya, kepada salah satu dari dua pilihan. Saya setuju aja lah, gitu. Saya juga nyatakan setuju, ya, benar, ini apa yang dikatakan ini benar, apa yang
harapkan ini adalah merupakan suatu kebenaran misalnya. Dia mengarahkan orang tersebut, orang yang meminta nasihat, ya, mengarahkan kepada apa yang diharapkan oleh orang yang meminta nasihat tersebut. Dia cenderung kepada apa yang diinginkan oleh orang yang meminta nasihat. Ini merupakan suatu kesalahan. Yang demikian merupakan suatu khianat. Ya. Merupakan khianat. Orang tersebut dimintai pendapatnya sesuai dengan apa yang dia pandang benar, akan tapi justru dia memberikan fatwa atau memberikan pendapat yang menyelisihi daripada apa yang dia pandang suatu kebenaran. Ya. Jadi ini bukan merupakan suatu nasihat yang diberikan oleh seorang muslim kepada saudaranya. Ya. Jadi ini merupakan suatu penunaian kewajiban. Ketika seseorang itu dimintai nasihat, maka kewajiban dia adalah memberikan nasihat kepadanya. Jadi sebagaimana ya disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa di antara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah apabila dia meminta nasihat, maka hendaknya dia memberikan nasihat kepadanya. Wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila dia meminta nasihat, maka berikanlah nasihat kepadanya. Ketika dia memberikan nasihat sesuai dengan apa yang menjadi hawa nafsunya, keinginannya, harapannya, ya, maka yang demikian bukan merupakan suatu nasihat yang diberikan kepadanya. Justru merupakan khianat yang dilakukannya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini pula bahwa orang yang meminta nasihat hendaknya dia menyebutkan permasalahannya sebagaimana adanya, sesuai dengan fakta. Ya, sesuai dengan fakta. Ya, sesuai dengan kenyataan. Jangan main kata-kata. Ya, jangan main kata-kata sehingga ya disalahpahami oleh orang yang memberikan nasihat. Ya. Jelaskan apa adanya dengan bahasa yang lugas, sederhana, yang bisa dipahami secara langsung oleh orang yang memberikan nasihat. Sehingga orang yang memberikan nasihat akan mengerti hakikat dari permasalahannya. Ya, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu menceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa dia adalah orang yang kaya. Dia orang yang kaya. Ya. Dan hanya satu orang yang mewarisi hartanya. Dan dia sebutkan bahwa dia adalah orang kaya, tidak main kata-kata. Ya. Ya, dia mengatakan Allah SWT memberikan titipan sedikit harta pada diri saya. Tidak seperti itu, main kata-kata seperti itu. Secara terus terang bahwa dia mengatakan bahwa dia adalah orang yang kaya. Dia memiliki harta. Ya, sehingga orang yang memberikan nasihat paham, oh ini orang yang berharta, kan gitu. Orang yang berharta. Ya. Sehingga dia bisa memutuskan pandangannya, pendapatnya seperti ya sebagaimana hakikat yang ada, yang terjadi. Gitu. Kalau tidak demikian maka menjadi suatu kesalahan. Ya. Oleh karenanya di antara sebab timbulnya fitnah, ya, sebab timbulnya fitnah adalah ketika para masyayikh, para ulama itu ditanya tentang suatu permasalahan, kemudian yang bertanya tersebut menyembunyikan sebagian hakikat atau fakta. Ya. Yang tujuan daripada apa yang dilakukan tersebut adalah untuk menggiring jawaban daripada syekh tersebut atau menggiring syekh untuk memberikan pendapat atau memberikan jawaban sebagaimana yang dia inginkan. Ya. Sebagaimana yang dia inginkan. Bertanya tentang ahli bid'ah, ya, bagaimana bermuamalah dengan ahli bid'ah dan sebagainya. Yang tentunya yang demikian dia akan para masyayikh akan menyebutkan ya atau memberikan pandangan sebagaimana yang beliau pahamin, yang beliau ilmuin, kan begitu. Sebagaimana pertanyaannya, ya pertanyaannya global, tidak dirinci dan sebagainya. Yang seperti ini akan menimbulkan banyak fitnah. Oleh karena hendaknya ketika seseorang itu meminta pendapat ya seseorang, maka hendaknya dia menceritakan sebagaimana faktanya, seperti apa. Ya, sehingga akan bisa diberikan jawaban sesuai dengan kenyataannya. Ya. Ikhwatal iman a'azanallahu iyyakum. Nah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah ketika seorang dia ya tidak memiliki harta atau hartanya sedikit. Ya, hartanya sedikit. Maka tidak sama sekali dianjurkan baginya untuk memberikan wasiat. Ya,
tidak dianjurkan sama sekali dia untuk memberikan wasiat. Ya. Jadi wasiat itu bukanlah sesuatu yang wajib yang harus dilakukan oleh seseorang. Tapi merupakan suatu keutamaan. Ya, ketika seorang itu memiliki harta yang sedikit, ya, dan memiliki, ya, ahli waris, maka hendaknya dia tidak memberikan wasiat, ya, untuk orang lain. Ya. Dan Rasulullah SAW telah mengisyaratkan hal tersebut dengan mengatakan, wa antadara warathaka aghniyaan khairun min antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Ya, kau tinggalkan, ya, para ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada mereka dalam keadaan miskin. Ya. Dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita adalah keluarga kita. Ya. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita dan yang paling berhak terhadap diri kita adalah keluarga kita. Jadi jangan beranggapan bahwa, ya, dia harus menunaikan wasiat atau memberikan wasiat. Tidak, dia tidak berkewajiban untuk menunaikan wasiat atau memberikan wasiat. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah takutnya atau khawatirnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang telah berhijrah, ya, untuk kembali ke tempat hijrah mereka dan mati pada tempat tersebut. Ya. Jadi kekhawatiran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, untuk kembali dan mati di tempat yang telah mereka tinggalkan, tempat hijrah yang telah mereka tinggalkan. Ya. Jadi Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, beliau khawatir dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan setelah perginya para sahabatku? Ya, ditinggalkan di Mekah ini kemudian mati di Mekah. Ya, merasa khawatir, ya, akan meninggal dunia dan berada di Mekah yang tentunya adalah tempat yang telah dia tinggalkan, ya, tempat yang telah dia hijrahi. Ya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum mereka tidak ingin, ya, kembali kepada sesuatu yang telah mereka tinggalkan. Ya, maka ini juga termasuk demikian. Ya, hendaknya kaum muslimin, kita semuanya di antara mereka kaum muslimin adalah kita, ya, hendaknya kita tidak mengambil kembali dan tidak mendatangkan kembali sesuatu hal-hal yang telah kita tinggalkan. Kita telah berhijrah, kita telah meninggalkan hal-hal yang kurang baik, ya, untuk agama kita, untuk keluarga kita. Ya. Maka hendaknya kita tidak masukkan kembali dalam rumah kita atau kita datangkan kembali hal-hal yang telah kita tinggalkan tersebut. Ya. Ya. Maka seperti itu. Ya. Maka hendaknya kita tidak, ya, datangkan kembali hal-hal yang telah kita tinggalkan sebagai bentuk daripada hijrah yang kita lakukan. Jadi kata Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah SAW di dalam sabda beliau tadi, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, sempurnakanlah bagi para sahabatku hijrah mereka. Bagaimana menyempurnakan hijrah para sahabat tersebut? Ya, menyempurnakan hijrah para sahabat tersebut adalah dengan menetapkan mereka di atas keimanan. Ya, menetapkan mereka di atas keimanan. Ya. Jadi cara menyempurnakan hijrah para sahabat itu adalah dengan menetapkan mereka di atas keimanan. Ketika mereka, ya, teguh di atas keimanan mereka, maka, ya, mereka telah sempurna hijrah mereka yang telah mereka lakukan. Ya. Jadi ketika orang itu telah teguh keimanannya, ya, maka dia akan teguh pula di dalam, ya, menyempurnakan hijrahnya dan tidak akan kembali kepada apa yang telah mereka tinggalkan. Ya. Kemudian di antara penyempurnaan hijrah itu pula adalah, ya, tidak ada seorang pun di antara para sahabat itu yang kembali ke Mekah dan meninggal di Mekah. Ya. Jadi Mekah adalah tempat yang telah mereka tinggalkan, telah mereka hijrahi, dan mereka tidak kembali ke Mekah. Ya, ini adalah di antara penyempurnaan hijrah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, ikhwatul iman azanallahu yakum. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam.
Jadi mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam, di mana Rasulullah SAW telah memprediksi bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas akan diberikan umur yang panjang. Kata Rasulullah SAW, la'allaka an tukhallaf, bisa jadi engkau akan diberikan umur yang panjang. Ya. Dan benar ya bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas telah diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sampaikan, yang tadinya beliau memiliki anak berapa? 1 orang. Ternyata kemudian ya ketika beliau meninggal dunia meninggalkan 29 anak. Ya, 17 anak laki-laki dan 12 anak wanita. Ini kan merupakan ya bukti daripada panjangnya umur Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan beliau meninggal pada khilafahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, padahal beliau ya hidup di masa Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Jadi ini di antara hal yang menunjukkan ya atau menunjukkan yang menampakkan mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi beliau Rasulullah SAW memprediksi, akan tapi prediksi Rasulullah SAW bukanlah sesuatu yang pasti. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak memastikan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas akan diberikan umur yang panjang, akan tapi dengan prediksi la'allak, bisa jadi ya, kemungkinan ya engkau akan diberikan umur yang panjang. Ya, ini prediksi Rasulullah SAW bukan suatu kepastian. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Akan tapi ya ternyata prediksi Rasulullah SAW adalah sesuatu yang benar. Kemudian ikhwatul iman azza wa yakum, di antara ya faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini pula bahwa seseorang di manapun dia berada, sekalipun di tempat yang tidak selayaknya dia berada di dalamnya, ya, yang tidak halal baginya untuk tinggal di dalamnya, ketika dia melakukan suatu amalan kebajikan, maka dia akan bertambah ya derajat dan kemuliaannya. Ya, derajat dan kemuliaannya. Ya. Jadi siapapun di antara kita yang melakukan suatu amal kebajikan, amal saleh, ya, sekalipun di tempat yang tidak selayaknya dia tinggal di dalamnya, ya, tidak selayaknya dia berada padanya, ya, maka dia akan mendapatkan atau akan bertambah derajat serta kemuliaannya. Kemudian ikhwatul iman azza wa yakum, kemudian ya di antara para sahabat yang berhijrah bersama Rasul alaihi salatu wasallam ya dari Mekah ke Madinah, 1 orang yang ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk meninggal dunia di Mekah, ya. Orang tersebut adalah Sa'ad bin Khawlah. Ya, dalam hadis tersebut dijelaskan atau disebutkan ya bahwa Rasulullah SAW merasa sedih, ya, merasa tersedih terhadap Sa'ad bin Khawlah karena dia ditakdirkan untuk meninggal di Mekah. Ya, dia akan meninggal di Mekah. Maka Rasulullah SAW yang merasa bersedih terhadap apa yang terjadi pada Sa'ad bin Khawlah radhiyallahu taala anhu. Dan ini merupakan di antara ya, sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang melakukan hijrah meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu majma'in ya, ini mereka tidak suka untuk ya, kembali kepada tempat yang mereka hijrahi, sekalipun Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin, ya, kota kaum muslimin. Ya, akan tapi ketika sudah mereka tinggalkan, maka mereka berharap tidak kembali ke sana dan meninggal di sana. Bukan berarti kembali kembali ke sana dan melakukan sesuatu hal, karena tidak mungkin mereka melakukan haji, umrah dan sebagainya kecuali harus pergi ke sana. Artinya mereka tinggal di sana dan meninggal di sana, mereka tidak menginginkan atau tidak menghendaki hal tersebut. Ini berkaitan dengan hadis yang ke-6. Ya. Saya berharap untuk bisa kita mengambil beberapa hadis, ya. Namun sudah kita coba ya. Ya. Ini barangkali yang bisa kita bahas pada kesempatan hari. Mudah-mudahan
banyak faedah yang bisa kita ambil dan banyak pelajaran yang bisa kita terima sehingga menjadi perbendaharaan daripada keilmuan kita yang akan menjadikan kita faham terhadap agama kita dan mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita, ketidakfahaman terhadap sebagian dari permasalahan dalam agama kita. Barangkali ini yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Barangkali ada sesuatu yang tidak disampaikan. Kalau ada sesuatu yang bisa kita sampaikan atau kita bisa jawab, maka insya Allah saya akan jawab. Kalau tidak, maka ya menjadi suatu hal yang mungkin menjadi PR bagi saya. Nah, fadhlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya teman namanya si Fulan. Si Fulan ini posisinya sebagai gorim, Tat. Apa? Sebagai gorimin. Gorimin. Saya punya teman. Dia itu posisinya sebagai gorimin. Gorimin adalah orang yang terlilit hutang atau menanggung hutang. Sesuai yang di surat At-Taubah ayat 60 itu kan 8 nafs yang berhak mendapatkan zakat mal, infak, sedekah. Nah itu. Nah ini si Fulan ini sudah berusaha untuk membayar hutang karena tidak mampu, harta-hartanya juga tidak mencukupi untuk membayar hutang itu. Akhirnya dia minta bantuan kepada saudara-saudara mukmin yang mau membantu kondisi dia. Nah, dia juga pernah bilang pernah tahu ayat di dalam Al-Quran itu surat Ad-Dariyat ayat 19 yang artinya pada harta-harta mereka itu ada hak orang miskin yang minta dan orang miskin yang tidak minta-minta. Nah dia itu sementara ini dia intinya minta-minta bantuan, tak? Nanti minta bantuan sama saudara-saudara Muslim yang mau membantu. Nah yang saya tanyakan ini bagaimana perbuatan beliau ini, apakah salah selama dia menjadi gorim? Karena gorim ini kan tanggung jawabnya double, Tat. Yang pertama menanggung nafkah keluarga, yang kedua menanggung hutang. Jadi double ini. Tolong dikasih masukan, Tat. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Terkait dengan orang yang terlilit hutang, maka sesungguhnya orang yang demikian adalah merupakan di antara orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, sekalipun nampaknya dia adalah orang yang berada. Ya, nampaknya dia adalah beradab, yang padahal harta-hartanya adalah harta hutang, ya, harta hutang, dan banyak yang harus dia tunaikan, yang harus dia bayar, ya. Maka yang demikian ini menuntut kepekaan kaum muslimin sebetulnya, ya, menuntut kepekaan kaum muslimin. Jadi mereka harus mengetahui kondisi para saudaranya. Oleh karenanya tidaklah merupakan suatu hal yang baik ketika orang itu hidup dalam kecukupan dan kenyang, akan tapi tetangganya kelaparan. Ya, maka orang yang seperti ini adalah orang yang dinafikan keimanan di dalamnya pada dirinya. Artinya dia tidak paham terhadap kondisi saudaranya yang dekat, yang dia kenal. Maka yang sepertinya adalah merupakan satu hal yang tercela. Akan tapi ya, ketika seseorang dia membutuhkan bantuan atau dia sedang membutuhkan uluran tangan orang lain, maka hendaknya dia menghindari sikap meminta-minta. Dia menghindari sikap meminta-minta. Tidak mengapa misalnya dia menceritakan kondisinya kepada orang yang dianggap bisa memberikan solusi atau memberikan bantuan kepadanya, ya,
dia ceritakan kondisinya. Dengan harapan di antara mereka adalah ada orang yang yang bisa mengulurkan tangan, memberikan uluran tangan, bantuan. Akan tapi hendaknya jangan ya meminta-minta, karena sikap meminta-minta ini adalah merupakan sesuatu yang jelek. Ya, meminta-minta adalah sesuatu yang buruk, yang tidak terpuji. Ya. Akan tapi bisa dia misalnya kita katakan ya setelah dia menceritakan kondisinya, dia meminta bantuan kepadanya berupa misalnya pinjaman lunak atau apa gitu ya, dan sebagainya, atau mungkin dia bisa kerjasama dengannya ya, membuka suatu usaha kecil-kecilan dan sebagainya, dengan harapan dia bisa menutupin hutang yang menjadi tanggungan dianya. Yang jelas bahwa dia harus berusaha, memiliki usaha, dan tidak boleh untuk berputus asa, dan tidak menjadikan minta-minta itu adalah solusi yang paling utama, satu-satunya ya, satu-satunya jalan meminta-minta. Tapi dia harus melakukan suatu amalan yang terpuji ya, amalan yang terpuji, yaitu dengan cara kerjasama atau dengan apa dan sebagainya. Dan hendaknya dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan baginya ketika dia bertakwa. Amma yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan itu semuanya adalah merupakan ujian. Ketika seorang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan suatu ujian, dengan kekurangan dan sebagainya, dengan kekurangan harta, itu untuk diketahui. Ya. Untuk diketahui siapakah di antara kita yang bersabar. Siapa di antara kita yang bisa melalui ujian-ujian Allah SWT. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat fabashshiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala mengakhiri firman-nya dengan wabashshiris sabirin. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ya. Artinya nanti ujung-ujungnya insya Allah adalah sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyenangkan. Ya. Jadi walaupun dia memiliki hak pada harta-harta orang kaya, akan tapi bukan berarti dia ya bagus kalau dia meminta-minta. Ya. Bukan berarti terpuji baginya untuk meminta-minta. Artinya ini merupakan suatu sindiran dan peringatan bagi orang-orang yang memiliki kecukupan, ya, bahwa di antara harta mereka itu ada hak bagi saudaranya. Tidak semuanya adalah harta dirinya, bukan hak ya, mutlak bagi dirinya, akan tapi ada bagian-bagian bagi saudaranya yang kekurangan. Ya. Jadi sehingga dia harus mengerti, ya, tentang kondisi kaum muslimin, tentang kondisi saudara-saudaranya yang membutuhkan. Nah, tapi saya melihat bahwa ya, orang yang terlilit hutang, maka dia bisa meminta bantuan kepada orang lain yang dia kenal, akan tapi dengan cara meminta-minta. Ya, bukan dengan cara meminta-minta. Ada banyak cara untuk meminta bantuan kepada mereka. Ya, selain daripada meminta-minta. Nah, Allah taala alam besar. Sebentar, minta bantuan sama saudara mukmin yang mungkin dia berkelapangan harta. Ya. Itu kalau tidak minta-minta supaya dia tahu bahwa saudaranya mukmin yang gorem ini membutuhkan bantuan. Kalau tidak cerita, tidak minta kan tidak tahu kondisinya, ya. Gitu loh. Nah, ini saya minta solusi Ustadz itu gimana supaya tidak seolah-olah minta-minta, tapi kalau tidak minta banyak orang tidak tahu gitu loh. Posisinya dia kan tidak kelihatan, miskin, fakir, tidak kelihatan. Syukur, nggih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Makanya saya katakan tadi bahwa dia ceritakan kondisi dia. Dia tidak akan diketahui kondisinya kecuali dia bercerita, dia jelaskan kepada orang-orang yang dia percaya bisa memberikan bantuan kepadanya.
Ya. Jadi orang semacam ini dia nampaknya adalah orang yang berpunya, orang yang memiliki harta, akan tapi ya ternyata hartanya semuanya adalah harta hutangan, kan gitu. Ya kalau seandainya hartanya itu nanti dijual, mungkin belum bisa mencukupin untuk membayar hutangnya, belum bisa melunasin hutangnya. Maka orang yang seperti ini ceritakan kepada orang yang sekiranya dia bisa memberikan bantuan kepadanya, atau ya syukur-syukur kalau misalnya di apa namanya di negeri kita atau di daerah kita ini ada Baitul Mal. Ya, maka dia bisa mengajukan ke Baitul Mal, bukan kepada person-person. Jadi kepada Baitul Mal. Dia di sanalah Baitul Mal insyaallah nanti akan apa namanya memberikan bantuannya kepada orang tersebut. Sedikit banyak mudah-mudahan itu akan nanti membantu ya dia menyelesaikan permasalahan yang ada dirinya. Ya. Itu barangkali yang saya bisa apa namanya sampaikan ya untuk hal tersebut. Artinya bahwa ya dia ke Baitul Mal, dia meminta bantuan ke sana. Karena memang pada hakikatnya Baitul Mal itu tempat untuk memberikan bantuan-bantuan semacam itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala alam bissawab. Nah. Baik, yang lain, nah. Nah. Ada titipan pertanyaan dari akhwat. Nah. Bismillah, mohon penjelasannya dengan Jumatan yang azan 2 kali, Ustaz. Bagaimana apa? Dengan sholat Kesempatan apa? Mohon penjelasannya dengan Jumatan yang azannya 2 kali. Ya. Bagaimana dengan sholat wanita di hari Jumat? Apakah harus menunggu Jumatan selesai terlebih dahulu atau boleh sholat setelah mendengar azan? Nah, ya. Jumatan itu ya azan itu diperbolehkan untuk dikumandangkan sebelum masuk waktu istiwa. Ya, sebelum waktu istiwa, sebelum apa namanya matahari itu tepat berada di tengah, ya, itu kemudian dikumandangkan azan untuk apa namanya sholat atau dimulai, ya, bukan apa namanya kita katakan ya dimulai Jumatnya, ya, itu sebelum istiwa atau setelahnya ini diperbolehkan. Atau terkadang juga ya dilakukan adzannya 2 kali. Maka kita perlu juga untuk apa namanya untuk membiasakan diri untuk mengetahui waktu-waktu yang mestinya kita diperbolehkan bagi kita untuk melaksanakan sholat. Kapan kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat? Sholat zuhur kapan kita diperbolehkan? Dimulai dari kapan waktunya, kemudian berakhirnya kapan? Ya. Maka sholat zuhur yang dilakukan oleh seseorang yang melaksanakan sholat zuhur itu dilakukan setelah tergelincirnya matahari ke arah barat. Jadi dipertandai dengan munculnya apa namanya bayangan, ya, dengan ditandai dengan munculnya bayangan di sebelah kiri, sebelah timur. Jadi matahari di sebelah barat, ya, sudah tergelincir ke arah barat, kemudian ya sudah nampak ya bayangan kita, atau kita tancapkan sesuatu yang lurus ke atas kemudian terlihat bayangannya. Ketika bayangan itu masih ada di tengah, artinya tidak nampak, maka berarti itu pertanda bahwa matahari masih lurus di kepala kita, di atas kepala kita. Maka pada saat itu tidak boleh untuk kita melaksanakan sholat, ya, tidak boleh untuk kita melaksanakan sholat belum masuk ya waktu sholat, kecuali orang yang memiliki sebab-sebab untuk melaksanakan sholat, seperti halnya ya masuk masjid misalnya. Dia memiliki sebab kenapa dia melaksanakan sholat, karena dia masuk masjid sehingga dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Maka pada saat itu dia boleh melaksanakan sholat sekalipun pada waktu-waktu yang terlarang, ya, karena waktu istiwa adalah merupakan waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat. Nah, sehingga ditunggu terlebih dahulu, ya, dilihat bahwa ya ada
sudah masuk pada waktu istiwa. Nah, kalau berpatokan kepada adzan, maka ya untuk meyakinkan kita ya bahwa kita sudah berada pada waktu yang tepat dan waktu yang diperbolehkan, ya maka ditunggu sejenak ya untuk kita mendengar suara adzan atau iqamah, ya suara iqamah daripada sholat Jumat. Maka itu lebih nyaman dan lebih menenangkan, ya. Kalau tidak, maka kita biasakan kita melihat kepada bayangan, ya. Karena itu merupakan diantara hal yang ditinggalkan oleh kaum muslimin untuk mengetahui waktu-waktu yang semacam itu. Hanya kita sudah berpatokan kepada jam, ya, jam sekian dan sekian ini waktu melaksanakan sholat dan sebagainya, ya. Sementara kita sudah meninggalkan kebiasaan kita melihat kepada waktu yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, Allah Taala alam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana kalau harta kita itu, sesuatu dari harta kita itu hilang? Nah, itu kalau kita ikhlas, apakah itu sedekah gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Harta kita hilang. Ya. Ketika kita merelakan harta kita yang telah diambil atau yang telah hilang, maka kita berharap bahwa itu merupakan sesuatu yang mendatangkan pahala bagi kita. Ya, bahkan secara tegas bahwa Rasulullah SAW menegaskan bahwa orang yang bercocok bertanam, kemudian makanannya itu atau buah-buahannya itu dimakan oleh burung-burung, ya, burung, dan dia ridho dengan hal tersebut, maka ya itu dinilai sebagai sedekah baginya. Ya, sekalipun dia tidak memiliki niatan sebetulnya untuk menunaikan sedekah tersebut, akan tapi ketika dia merelakan hal tersebut diambil ya oleh burung dan sebagainya, maka hal tersebut dinilai sebagai sedekah. Demikian juga kita berharap bahwa ya harta yang hilang tersebut ya kemudian kita merelakannya, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala. Adapun apakah itu dihitung sebagai sedekah, Allah Subhanahu wa taala alam. Jangan kita berharap bahwa itu merupakan sesuatu yang mendatangkan pahala karena kerelaan kita, keridhaan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala alam. Nah. Yang lain? Sudah? Ada yang itu? Aku tanya enggak? Kalau tidak ada, kita akhiri dan kita tutup ya majelis kita. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.